Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasangan NGT atau nasogastric tube. Ditonton terus ya videonya, jangan di skip biar waktu ujian lancar. Sebelum masuk ke teori, saya akan menjelaskan dulu tentang tujuan dari pembelajaran praktikum kali ini. Yang pertama, setelah mengikuti praktikum kali ini, diharapkan mahasiswa dapat menyiapkan alat untuk pemasangan NGT yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa dapat melakukan pemasangan NGT dengan benar sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pengertian dari NGT. Apa sih pengertian NGT itu? NGT atau nasogastric tube adalah selang yang dimasukkan melalui hidung kemudian sampai ke lambung. Alat ini sering digunakan untuk membantu memberikan nutrisi dan obat-obatan pada seseorang yang tidak mampu mengkonsumsi makanan atau obat-obatan secara oral. Selain itu, NGT juga dapat digunakan untuk mengeluarkan isi lambung pada seseorang yang mau operasi ataupun sebagai bahan spesimen untuk menegakkan diagnosa. Tindakan NGT ini sendiri digunakan untuk 5 hal. Yang pertama, mengeluarkan isi perut dengan cara menghisap apa yang ada dalam lambung, misalnya cairan, udara, darah, ataupun racun. Yang kedua, untuk memasukkan cairan, di mana fungsinya yaitu memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi. Yang ketiga, untuk membantu memudahkan diagnosa klinis melalui analisis dari isi lambung. Yang keempat, persiapan sebelum operasi dengan general anestesi. Yang kelima, menghisap dan mengalirkan untuk pasien yang sedang melakukan operasi pneumonektomi untuk mencegah pasien itu muntah dan kemungkinan aspirasi isi lambung sewaktu pasien itu recovery atau pemulihan dari general anestesi itu tadi. Indikasi atau siapa sih yang boleh dilakukan pemasangan NGT? Yang pertama, yaitu pasien yang tidak sadar atau pasien yang sedang mengalami koma. Yang kedua, pasien yang mempunyai kesulitan atau masalah dalam menelan suatu makanan. Kemudian yang ketiga, ingin melakukan pemeriksaan spesimen dalam lambung untuk bahan dari pemeriksaan itu sendiri. Kemudian yang keempat, pasien yang mengalami keracunan atau bahkan mengalami perdarahan di dalam lambung. Yang kelima, pasien pasca atau pasien setelah melakukan operasi mulut atau esofagus. Yang keenam, pasien dengan masalah pencernaan bagian atas. Kemudian yang terakhir yaitu bayi prematur atau bayi yang tidak dapat menghisap. Kemudian indikasi atau siapa sih yang tidak boleh melakukan pemasangan dari NGT ini? Yang pertama, pada pasien yang memiliki tumor di rongga hidung atau esofagus. Yang kedua, pasien yang mengalami cedera cerebrospinal. Yang ketiga, pasien yang dengan trauma servikal. Kemudian yang keempat, pasien dengan fraktur facialis. Itu tadi indikasi atau seseorang yang tidak boleh melakukan pemasangan NGT. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam dari NGT. Di sini NGT ada 3 macam. Yang pertama, selang NGT yang terbuat dari bahan karet. Yang kedua, selang NGT yang terbuat dari bahan plastik. Dan yang ketiga, selang NGT yang terbuat dari bahan silikon. Di mana dari ketiga macam-macam selang NGT ini terdapat keuntungan dan kerugian masing-masing. Kemudian ukuran-ukuran dari NGT. Yang pertama, ukuran atau nomor 16 sampai 18 ini digunakan untuk orang dewasa atau ukuran dewasa. Kemudian nomor 12 sampai 14 digunakan untuk ukuran anak-anak. Sedangkan pada bayi digunakan dengan nomor 6. Nah, penggunaan dari ukuran-ukuran selang NGT ini sendiri tergantung pada tujuan dari penggunaan dan perkiraan lama ataupun durasi dari pemasangan selang NGT ini sendiri. Kemudian jenis selang berdasarkan diameter
Yang pertama, selang berdiameter kecil ya, itu lunak, kemudian fleksibel. Sering digunakan untuk pasien yang membutuhkan internal feeding yang kurang dari 6 minggu. Kemudian yang kedua, NGT dengan diameter yang besar, dia kurang fleksibel, kemudian lebih kaku dibandingkan dengan selang dengan diameter kecil, kemudian digunakan untuk pemberian obat dekompresi ataupun pengukuran tekanan udara yang ada di lambung. Kemudian digunakan juga untuk feeding tetapi dalam jangka waktu yang pendek, kurang dari 1 minggu. Kalau tadi selang dengan diameter kecil itu digunakan untuk feeding kurang dari 6 minggu ya. Kalau yang ukuran besar ini lebih singkat lagi waktunya, yaitu kurang dari 1 minggu. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, makanan yang mau diberikan kepada pasien sebaiknya dalam keadaan hangat. Yang kedua, jenis makanan yang diberikan harus sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh dokter ataupun ahli gizi. Jadi kita tidak boleh sembarangan memberikan jenis makanan kepada pasien, karena kebutuhan pasien itu berbeda antara pasien yang satu dengan yang kedua dengan yang ketiga. Ada pasien yang membutuhkan jenis makanan cair, cairnya cair yang jernih atau cair yang padat, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, harus diperhatikan apakah makanan yang sudah disiapkan tadi habis ataukah tidak habis. Kemudian yang nomor 4 yaitu sebelum memberikan makanan harus dilihat dulu atau diperhatikan obat-obatan yang harus diberikan pada pasien. Apakah obat itu diberikan sebelum pasien itu makan ataukah obat itu harus diberikan setelah pasien itu makan. Dan yang terakhir yaitu harus memperhatikan teknik dari pemasangan NGT itu sendiri. Kita harus memperhatikan teknik pemasangan NGT juga. Nah, kemudian jenis makanan cair. Di sini jenis makanan cair dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu cair bening. Nah, untuk makanan cair bening ini digunakan pada pasien pasca operasi. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan cairan beberapa elektrolit. Kemudian makanan ini tidak merangsang dari saluran cerna. Kemudian makanan ini biasanya menimbulkan flaktus ya. Kemudian makanan ini juga merangsang peristaltik tanpa sisa untuk waktu yang pendek. Yang kedua yaitu cairan penuh, di mana cairan penuh ini cair pada suhu ruangan ataupun suhu tubuh. Jika direncanakan dengan baik akan mencukupi kebutuhan dari si pasien, kecuali gizi ya, karena akan menyebabkan konstipasi. Untuk waktu yang lama dapat ditambahkan dengan suplemen ataupun protein, vitamin seperti itu, sehingga kebutuhan gizi atau nutrisi dari si pasien tadi terpenuhi meskipun dia tidak dapat mengkonsumsi makanan secara normal. Kemudian yang ketiga yaitu makanan cair kental. Nah, makanan cair kental ini sendiri konsistensinya kental atau semi padat pada suhu ruangan, tidak butuh proses mengunyah dan mudah untuk ditelan. Kemudian makanan ini tidak merangsang dari saluran cerna si pasien. Sampai sini video teori dari pemasangan NGT. Tonton video selanjutnya ya untuk praktik dari pemasangan NGT ini sendiri. Semoga bermanfaat, semoga bimbingan dan ujian dari PPK 1-nya sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Ingat, jika video-video saya bermanfaat, di like, komen, dan jangan lupa di share ke teman-temannya.